kebijaksanaan, dan Roh Kudus-Mu yang akan beserta kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apa yang mau diceritakan? Jadi Kak, saya gampang sekali untuk marah dan cepat sekali tersinggung. Kira-kira dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan, seberapa sering kamu marah atau tersinggung? Mungkin hampir setiap hari Kak. Kapan terakhir kali kamu merasa marah sekali? 1 minggu yang lalu. Kan kamu katakan tadi bahwa kamu ini hampir setiap hari merasa tersinggung atau marah. Siapa yang paling sering memicu rasa marah kamu? Kadang orang tua saya, kadang juga kakak dan adik saya. Apa ada situasi di mana kamu marah sampai meledak-ledak? Itu di saat saya merasa dibanding-bandingkan karena adik saya itu dibicarai dengan baik sedangkan saya tidak. Lalu kadang kalau mereka bicara itu saya ada berada di situ tapi saya seperti tidak dianggap. Jadi kamu merasa tersinggung dan marah ketika kamu merasa tidak dihargai dan tidak dianggap. Berarti kasusnya ini ada di rumah. Ya. Apa yang biasanya kamu pikirkan ketika kamu marah atau kamu lagi tersinggung? Yang saya pikirkan itu saya tidak dihargai, saya tidak dianggap di situ karena saat mereka sedang berbincang dan saya ikut untuk berbincang tapi tidak direspon. Nah, ketika kamu merasa demikian, apakah ketika kamu marah kamu berpikir ingin melakukan sesuatu dan apa itu? Kadang saya ingin berteriak, saya ingin seperti memukul, lalu saya menjauh dan mengurung diri kanan. Ketika kamu katakan bahwa kamu merasa tersinggung, kamu kemudian cepat marah, apakah ada kata-kata atau kata-kata seperti apa yang paling sering kamu temui yang membuat kamu marah dan tersinggung? Kata-kata yang membuat saya sering marah itu ketika dia bilang, kenapa mereka begini, kenapa dia begini, lalu lihat si A dia lebih begini, kenapa kamu tidak bisa? Oh, jadi kamu sering dibanding-bandingkan di rumah seperti itu? Iya. Itu yang membuat kamu sering tersinggung? Ya Kak, lalu dibanding-bandingkannya itu bukan dengan orang lain tapi ke adik sendiri. Nada suara seperti apa yang membuat kamu tidak nyaman? Saya tidak suka dibentak, lalu mungkin sedikit nada-nada menyindir. Apa kamu juga merasa kadang cepat marah ketika kamu sedang capek, lapar, dan banyak tugas? Iya. Setelah marah biasanya apa yang terjadi dalam perasaan kamu atau dalam pikiran kamu?
berani untuk mengungkapkan kenapa saya marah. Oke, jadi kamu merasa kurang dihargai, kamu merasa bahwa ketika kamu mencoba mengungkapkan perasaanmu dengan marah, orang tidak dapat menghargai itu. Lalu kamu juga sulit mengungkapkan apa yang membuat kamu marah. Ya, Jadi kita akan belajar dua teknik untuk mengendalikan marah. Yang pertama itu teknik pause. Teknik pause itu mencoba untuk menenangkan diri saat mulai terasa ada sinyal-sinyal marahnya. Jadi coba tarik nafas 3 detik. Ya, 3 detik. Tahan 1 detik. Lalu buang nafas selama 6 detik. Ya, ini ulang 3 kali ketika kamu merasa bahwa kamu mulai merasakan sinyal bahwa perasaan kamu ini mau marah, mau tersinggung. Coba tarik nafas 3 detik, lalu dibuang 1 detik, dan buang nafasnya 6 detik. Ulang dalam 3 kali. Baru kamu merasakan rileks, baru kamu mulai merespon. Nah, yang kedua itu namanya stop, think, and choose. Pertama itu stop atau hentikan reaksi otomatis seperti yang kamu katakan, bahwa ketika kamu merasa bahwa kamu kurang dihargai, kamu melihat orang sedang cerita, lalu kamu langsung tersinggung, coba berhenti di titik itu, baru stopkan reaksi otomatis kamu untuk marah. Lalu tanyakan, kalau saya lakukan ini, apa akibatnya? Nah, yang ketiga itu choose atau pilih respon. Respon ketika kita mau marah, kira-kira ada pikiran tidak, kalau saya marah ini apa yang akan terjadi? Seperti yang kita katakan tadi, bahwa kalau saya marah ini saya justru tambah dimarahi. Nah, itu akan menjadi pilihan untuk kita, tapi pilihan itu terserah dari kita sendiri. Nah, kalau misalnya hari ini kita dimarahi, bagaimana reaksi kita untuk dalam metode ini? jika hari ini saya dimarahi dan saya merasa marah, seperti yang Kak Tiara tadi bilang, cara pertama itu saya akan mengatur nafas saya agar lebih rileks. Lalu yang kedua, memikirkan akibat dari apa yang saya lakukan ketika saya marah yang berlebihan. Ketika kamu marah, sebenarnya apa yang kamu butuhkan? Apakah kamu ingin membutuhkan kamu dibujuk, atau kamu ingin membutuhkan diam, atau apa? Jika saya marah, saya ingin dibujuk karena selama ini kalau saya marah itu jarang dibujuk, jadi dibiarkan saja. Jadi kalau menangis ya menangis, kalau marah ya marah, terserah saya begitu, dibiarkan saja. Oh, jadi selama ini kalau kita merasa marah, seakan-akan kita itu diabaikan. Nah, ketika kita merasa diabaikan, apakah kita pernah merasa bahwa membandingkan diri dengan saudaranya atau bagaimana? Kadang saya membandingkan diri saya dengan saudara saya, karena saya merasa dia lebih dianggap. Kalau dia sedang marah, dia ditanya dia kenapa, sedangkan kalau saya marah ya sudah, kalau saya mengurung diri di kamarnya ya dibiarkan saja, mau makan atau tidak terserah. Oh, jadi Prita ini mulai juga merasakan selain tidak dihargai, Prita juga merasa bahwa orang tua Prita ini pilih kasih. Ya. Oke. Nah, hal yang tidak mudah sebagai seorang anak, tapi terima kasih Prita mau bercerita. Kakak bangga bahwa kamu sudah berani memahami emosimu, bahwa ada titik tertentu di mana kamu harus marah, meskipun kamu katakan tadi bahwa marahmu belum tepat, seperti yang kamu katakan bahwa kamu masih
sebagai hal yang buruk. Tapi cara kita merespon itu bisa kita latih. Cara kita merespon kata-kata dari orang lain bisa dilatih. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kamu boleh mencoba teknik stop, think and choose. Ketika kamu harus diperhadapkan pada suatu situasi, kamu bisa mencoba untuk berhenti sejenak, berpikir apa yang akan kamu lakukan, dan pilih pilihan yang terbaik untuk apa yang akan kamu lakukan. Jadi itu yang akan membuat kita akan lebih mengatur emosinya, mengatur amarahnya, dan mengeluarkan amarahnya di tempat yang tepat. Bangga Prita mulai menyadari bahwa sebenarnya mana yang Prita lakukan itu juga adalah kelemahan dalam diri Prita. Semoga kedepannya Prita bisa melatih diri untuk mengatur emosi lebih baik lagi, dan semoga Prita bisa membuka ruang untuk berkomunikasi dengan orang tua, menyampaikan apa yang dirasakan Prita selama ini, untuk kembali memperbaiki bahwa yang saya inginkan begini, bahwa saya tidak suka jika saya dibanding-bandingkan dengan saudara saya yang lain, dan semoga Tuhan yang akan memimpin dan menyertai kita. Ya, dalam sesi ini kita akan menyertai dengan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau telah membimbing anakmu untuk menyampaikan perasaan ia, apa yang ia rasakan dalam rumah, dalam bersama dengan keluarga dan orang tua. Terima kasih ya Tuhan. Di bagian titik terkecil dalam hatinya mungkin ada sakit yang ia rasakan,